Shalom Bapak Ibu dan seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada di hari-hari terakhir di tahun 2021. Kiranya kita semua bisa memasuki tahun yang baru nanti di 2022. Saudara, kita sudah lewati tahun 2021 yang tinggal beberapa hari ke depan akan kita tinggalkan. Yang tentu diwarnai dengan pandemi COVID-19. Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi sampai saat ini kita ada sebagaimana kita berada. Itu karena kita tidak menyerah pada keadaan. Nah saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang telah mengantar kami di sepanjang tahun 2021 ini, yang beberapa hari ke depan akan kami tinggalkan. Dan kiranya harapan doa kami ada masuki tahun 2022. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengar ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Ini sebetulnya dia mulai dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Nah di pasal 7, saudara, di ayat 3 saya akan bacakan untuk saudara. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Di ayat 4, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara, dilatar belakangi oleh kelaparan, ya kan? Karena Samaria dikepung. Ya. Kota Samaria telah diasingkan dan dikepung tentara-tentara Aram. Tentara Aram mengisolasi kota itu, memutuskan jalur distribusi makanan dan hubungannya dengan dunia luar. Akibatnya kelaparan terjadi di mana-mana. Kematian mengancam semua orang, kaya maupun miskin. Nah, Nabi Elisa menubuatkan, kalau kita lihat di ayat 1 di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1, dikatakan begini saudara. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi saudara, salah seorang perwira raja mencemooh nubuatnya. Namun Elisa pun menimpalinya. Kalau saudara baca di ayat 2 di pasal 7 ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit
Masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, perhatikan ya. Ayat 3 tadi dikatakan di situ ya. Di situ ada 4 orang yang sakit kusta yang tidak mendengar nubuatan Elisa karena mereka tinggal di luar kota, yaitu di depan pintu gerbang. Yang mereka tahu hanyalah bencana kelaparan. Maka berkatalah mereka satu sama lain di ayat 3 dan 4 ya. Dikatakan begini, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah saudara, dalam situasi yang boleh dikatakan tiada pengharapan, ya kan? Dalam situasi yang tidak ada lagi pengharapan, mereka mengambil tindakan berani. Mereka masuk ke perkemahan tentara Aram. Saudara, perkara ajaib terjadi. Oleh karena Tuhan, ya kan, dibuatnya tentara Aram itu lari tunggang langgang, saudara. Iya kan? Mereka meninggalkan kemahnya dan segala perbekalannya. Nah singkat cerita, keempat orang kusta ini melaporkan kejadian ini kepada raja. Dan akhirnya orang-orang Samaria pun boleh menikmati jarahan yang banyak di tengah-tengah kelaparan yang sedang terjadi. Sedangkan perwira raja yang meremehkan perkataan Elisa harus menanggung akibatnya. Dia mati terinjak-injak. Saudara, saya mau katakan begini dengan baik. Seberat apapun pergumulanmu, asal kita mau datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya, pertolongannya pasti disediakan bagi setiap kita. Amin. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Kuncinya adalah percaya dan bertindak dengan iman. Tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi kita harus bertindak dengan iman. Nah saudara, coba bayangkan jika keempat orang kusta itu hanya duduk-duduk dan menyerah pada keadaan, mereka pasti mati kelaparan. Betul? Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan menyerah pada keadaan. Bangkit dan percayalah kepada Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Amin. Di masa-masa terakhir di 2021 ini, yang ditandai dengan perayaan Natal, ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa Allah ada di antara kita. Dia beserta dengan kita. Firman yang nuzul ke bumi ini memberikan semangat kepada kita untuk terus bersukacita dan mengucap syukur. Karena apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan
pasti menolong kita. Amin. Kalau kita sudah bisa melewati tahun yang diwarnai dengan pandemi COVID-19 sejak 2020 dan masih berlanjut sampai 2021, dan 2021 ini akan segera berakhir, kita tinggalkan. Apakah masih diwarnai dengan COVID-19 di 2022? Bagi saya itu tidak penting. Yang penting bagi kita adalah jangan menyerah pada keadaan. Amin. Kita harus bertindak dengan iman. Kita harus melangkah dengan iman. Jika Tuhan izinkan 2022 kita masuki, mari kita melangkah dengan iman. Apa arti melangkah dengan iman? Saudara, kalau kita melangkah dengan iman artinya kita punya iman yang didasarkan pada apa yang Allah katakan. Dan waktu kita melangkah, kita benar-benar memiliki keyakinan yang kuat, yang sungguh-sungguh bahwa Allah berpihak kepada kita, bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka kita terus melangkah dan tidak pasrah pada keadaan. Karena itu saudara, saya selalu menekankan kepada saudara seluruh sahabat Galilea untuk terus berserah kepada Tuhan, bukan menyerah pada keadaan. Amin. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2021, dan hari-hari terakhir ini kita sedang menyongsong untuk dengan penuh pengharapan masuki tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami berada di hari-hari yang sisa di 2021. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami sampai kami boleh mengakhiri 2021, dan Tuhan izinkan kami masuki tahun 2022, tahun yang penuh berkat, yang walaupun masih diwarnai dengan pandemi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan meninggalkan kami. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap terpelihara, damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup mereka, dan mereka menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mereka, suami istri, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada